Oke, sekarang kita akan membahas mengenai gelombang dawai. Nah, ketika kita membicarakan gelombang dawai atau gelombang tali, berarti kita sedang membicarakan gelombang yang merambat pada tali yang menegang, ya. Mengapa tali ini bisa menegang? Ya tentu saja karena dia ditarik oleh gaya, ya. Jadi dia ditarik di arah kiri dan kanan sehingga menegang, ya, seperti itu. Nah, kita langsung masuk saja ya. Misalkan di sini ada sebuah tali ya. Nah, kita misalkan tali di sebelah kiri ini kita buat fix, artinya dia tidak bergerak, sementara yang kanan ini kita gerakkan atas ke bawah ya. Ketika kita gerakkan, maka akan terbentuk gelombang ya yang menjalar dari kanan ke kiri ya, seperti itu. Nah, kita anggap di sini ada elemen panjang delta S ya. Kita anggap delta S ini kecil. Nah, kalau kita perhatikan delta S ya, ketika kita menggerakkan ke atas bawah, maka delta S ini akan bergerak ke atas, kemudian ke bawah, kemudian ke atas lagi dan ke bawah lagi. Nah, kalau kita perhatikan, elemen delta S ini tertarik ke pusat O ya. Berarti dia mengalami gaya radial ya. Kalau kita buat ini berbentuk lingkaran dan dia tertarik ke pusat O ini dan dia mengalami, berarti dia mengalami gaya radial atau gaya sentripetal. Yang mana kita ingat ya, percepatan radial atau percepatan sentripetal itu sama dengan V kuadrat dibagi R. V ini adalah cepat rambat gelombang. Nah, sekarang kita akan uraikan gaya-gayanya. Perhatikan ini ya. Nah, di sini kita tahu bahwa tali tadi menegang ya, yang mana dia tertarik oleh gaya tegangan tali ke kiri dan juga ke kanan. Nah, kemudian kita proyeksikan, kita buat lihat di sini ada sudut ya. Sebelum kita proyeksikan, kita lihat di sini ada sudut theta ya antara tali dengan bidang horizontal. Dan ini ada sudut theta juga antara jari-jari ya, jari-jari kelengkungan dengan bidang vertikal. Nah, kalau kita lihat di sini, tali ini ya bisa bergerak ke atas dan bawah atau tertarik ke pusat O itu karena ada gaya radial. Gaya radial ini asalnya dari mana? Nah, gaya radial ini merupakan akumulasi dari tegangan tali ke kiri dan ke kanan. Dari mana? Nah, kita sekarang memproyeksikan gaya tegangan tali ini ke sumbu vertikal dengan memproyeksikan dia di depan sudut. Berarti kalau depan sudut ialah T sin theta, sementara juga T sin theta. Berarti gaya radial yang membuat si elemen delta S ini tertarik ke pusat ialah 2T sin theta. Ya. Kita bisa tulis seperti ini. Nah, sigma FR sama dengan 2 sin theta. Nah, catat di sini karena theta ini sangat kecil sehingga kita bisa anggap bahwa sin theta ini sama dengan theta karena sin theta ini nilainya sangat kecil, bahkan hampir sama dengan theta, sehingga kita bisa tulis sigma FR ini sama dengan 2T theta. Nah, kemudian kita juga lihat ya bahwa tali ini memiliki selain memiliki panjang, dia juga memiliki massa. Oleh karena itu kita memerlukan suatu besaran yang menyatakan kerapatan massa dari tali ini, yaitu mu. Mu adalah rapat massa persatuan panjang, atau bisa ditulis mu sama dengan M per delta S. Maka massa tali sama dengan mu dikali delta S ya. Delta S ini elemen panjang ini. Nah, untuk menghitung delta S, maka kita perlu menjumlahkan panjang yang ini ya, yang di sebelah kiri ini dengan panjang yang di sebelah kanan. Dari mana? Nah, kita lihat ini R ya. R kita proyeksikan ke depan sudut ya, sehingga ini menjadi R sin theta dan ini juga menjadi R sin theta, sehingga panjang delta S ini sama dengan 2R sin theta. Nah, tadi karena sin theta sama dengan theta, maka kita bisa tulis panjang ini ialah 2R theta. Sehingga massa sama dengan mu kali delta S sama dengan 2 dikali mu kali R kali theta. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita tahu ya bahwa tadi FR ini merupakan gaya sentripetal, sehingga kita ingat lagi waktu fisika dasar 1, hukum 2 Newton, sigma FR sama dengan M kali A, di mana A sama dengan V kuadrat per R. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, tadi sigma FR yang kita sudah dapat 2T theta, kita masukkan ke sini ya. Dan massa kita dapat dari sini 2 mu R theta kali V kuadrat per R. Nah, kalau kita perhatikan, ada beberapa yang saling meniadakan di sini ya. Kita bisa coret 2 dengan 2, kemudian theta dengan theta, kemudian R dengan R, sehingga yang tersisa di sini ialah T sama dengan mu kali V kuadrat ya, maka bisa kita tulis V kuadrat sama dengan T per mu, maka V ialah akar T per mu. Nah,
Inilah persamaan yang menyatakan cepat rambat gelombang pada tali ya, atau pada dawai, di mana T ini adalah tegangan tali dan mu adalah rapat massa persatuan panjang. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke contoh soal ya. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Sebuah tali ya, tali homogen bermassa 300 gram dan memiliki panjang 6 meter. Tali tersebut melalui sebuah katrol yang menarik atau menahan sebuah objek bermassa 2 kg. Maka tentukanlah cepat rambat gelombang yang melalui tali. Nah, ini gambarnya ya, kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada sebuah tali yang dibuat fix di ujung, kemudian dilewatkan pada katrol, yang mana pada katrol ini tergantung balok bermassa 2 kg. Ya, apabila dia ada balok tergantung di sini, maka tali akan menegang. Nah, jika kita getarkan di sini, maka akan ada gelombang yang merambat. Nah, di sini ditanya berapa cepat rambat gelombang yang melalui tali ini. Nah, berikut penyelesaiannya. Nah, seperti yang sudah kita jabarkan tadi, bahwa cepat rambat gelombang yang melalui tali itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini, V sama dengan akar T per mu. Nah, namun pada soal ini kita tidak punya data T dan mu, sehingga kita harus hitung dulu T dan mu-nya masing-masing. Nah, kita lihat lagi ya di sini ya, kalau kita uraikan gayanya, kita lihat di sini tali berada dalam keadaan setimbang, di mana sistem ini berada dalam keadaan setimbang ya, di mana balok ini memiliki berat ya, yang arahnya ke pusat bumi, dan T yang melawan berat tersebut, di mana T ini tempat balok tergantung. Nah, dalam keadaan diam artinya T sama dengan berat dari balok ini, sehingga bisa kita tulis T sama dengan M dikali G, massa balok dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, itu kita masukkan, sehingga T sama dengan mg sama dengan massa balok dikali dengan percepatan gravitasi. Dan kita peroleh tegangan tali ialah 19,6 Newton. Oke, sekarang kita udah dapat T, dan sekarang kita akan mencari mu. Mu tadi ialah rapat massa persatuan panjang, berarti mu sama dengan massa tali dibagi dengan panjang tali. Dari soal kita dapat massa tali ialah 2 kg dan panjang tali 6 meter. Sehingga kita bisa tuliskan ya, ini kita konversi dari gram ke kilo menjadi 0,3 kg dibagi dengan 6. Sehingga mu-nya sama dengan 0,05 kg per meter. Inilah rapat massa persatuan panjangnya. Dengan demikian kita bisa menghitung V, di mana V sama dengan akar T dibagi mu. Lalu kita masukkan angkanya ya. Nah, maka diperoleh cepat rambat gelombang ialah V sama dengan 19,8 meter per second. Nah, jadi cepat rambat gelombang yang melalui tali ini ialah 19,8 meter per second. Nah, ketika berbicara mengenai gelombang dawai, berarti kita sedang membicarakan energi yang merambat melalui dawai ya. Ingat lagi di awal kita sudah mendefinisikan bahwa gelombang adalah energi yang merambat. Nah, jadi ketika di tali itu terbentuk gelombang, berarti sedang ada energi yang merambat pada tali tersebut. Nah, misalkan tadi seperti ini ya, ketika ini kita buat kita buat fix ya, terikat pada salah satu ujung. Kemudian ini sebuah alat yang dapat kita gerakkan ke atas dan ke bawah, maka akan terbentuk gelombang. Berarti ada energi ya, energi yang dirambatkan dari ujung satu ke ujung tali yang lainnya, seperti itu. Nah, kita ingat ya, pada saat kita belajar mekanika di fisika dasar 1, kita mengenal ada dua jenis energi dalam gerak ya, atau dalam mekanika, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Nah, ketika kita membicarakan energi pada tali, berarti kita sedang membicarakan energi mekaniknya, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Nah, kita ingat pada sistem pegas ya, energi potensial itu sama dengan setengah kali K kali Y kuadrat. Nah, namun pada tali ini ya, kita tidak punya konstanta, sehingga kita bisa ingat lagi K itu ya, omega sama dengan akar K per M. Dengan kata lain, omega kuadrat sama dengan K per M, sehingga K sama dengan omega kuadrat kali delta M ya. Delta M ini adalah elemen tali ini, sehingga kita bisa tuliskan energi potensial tali adalah ini ya. Nah, delta M sama dengan mu kali delta X ya. Ini dari
rapat massa persatuan panjang. Nah, kemudian delta ini ya kita jadikan dx, du, dx ya. Nanti akan kita integralkan ya. Kemudian kita uraikan lagi ya. Y ini adalah fungsi gelombangnya ya atau gerakan partikel, yaitu A sin kx min omega t ya. Ini dikuadratkan, kemudian setelah kita kuadratkan dapatnya adalah ini. Ya. Ya, kita dapatkan ini ya. Seperti ini. Kemudian kita integralkan ya. Untuk menghitung energi potensial dalam satu gelombang, maka kita mengintegralkan dari 0 sampai lambda ya, karena satu gelombang berarti panjangnya 1 lambda, sehingga kita dapat ini ya. Nah, maka kita masukkan dan 0 sampai lambda, maka kita akan peroleh 1/4 mu omega kuadrat kali a kuadrat dikali lambda. Nah, ini adalah energi potensialnya. Sekarang energi kinetik ya, sama juga kita integralkan untuk satu gelombang, sehingga kita memperoleh total energi kinetik ialah ini 1/4 mu omega kuadrat a kuadrat dikali dengan lambda ya. Nah, energi total ya atau energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik untuk satu gelombang ya. Maka energi untuk satu gelombang ialah setengah mu omega kuadrat a kuadrat lambda. Dari mana? Dengan menambahkan ini ya, 1/4 ditambah dengan 1/4 jadinya setengah ya. Jadi energi potensial ditambah dengan energi kinetik, jadi energi untuk satu gelombang ialah ini ya. Nah, sekarang kita membicarakan mengenai daya. Daya itu apa? Daya adalah besar energi yang ditransmisikan setiap detik. Artinya energi dalam hal ini ialah energi yang merambat pada gelombang ini setiap detiknya. Berarti daya sama dengan energi total ya, energi total dibagi dengan waktu ya, delta T. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. Ini energi satu gelombang ya. Ini ya, setengah mu omega kuadrat a kuadrat kali lambda dibagi dengan waktu satu gelombang. Waktu satu gelombang berarti apa? T, periode ya. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. Jadi, daya untuk satu gelombang ya, itu adalah ini. P sama dengan setengah mu kali omega kuadrat kali A amplitudo kuadrat dikali dengan V ya. V ini dari lambda per T. Jadi inilah energi dan daya pada gelombang tali atau gelombang dawai. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan mengenai persamaan gelombang. Nah, ini juga banyak disalahpahami ya. Ketika ditanya apa sih persamaan gelombang itu, orang akan langsung menyebut Y sama dengan A sin Kx min omega T. Nah, padahal tidak seperti itu ya. Itu bukanlah persamaan gelombang, tapi fungsi gelombang yang menyatakan gerakan partikel yang berosilasi akibat adanya gelombang yang merambat. Nah ya, seperti itu. Nah, jadi ketika ditanya persamaan gelombang, bukan Y sama dengan A sin Kx omega T, bukan ya. Itu adalah fungsi gelombang atau persamaan gerakan partikel yang terosilasi. Nah, ketika berbicara tentang persamaan gelombang, apa itu persamaan gelombang? Nah, kita lihat ya. Nah, kita tinjau lagi. Ya, tadi kita tinjau dari fenomena tali tadi atau dawai, di mana tali ini tegang akibat tegangan T ya, tegangan tali T. Ini sudut T, membentuk sudut terhadap bidang horizontal ya, theta B dan theta A, dan ini panjangnya delta X. Nah, kita ingat tadi ya, sigma Fy yaitu kita proyeksikan ya, ini ke sumbu ke sudut ke depan sumbu, jadi arahnya ke atas, T sin theta B, dan ini ke bawah T sin theta A, sehingga kita bisa tulis seperti ini. Nah, karena tadi theta sangat kecil ya, kita juga bisa tulis sin theta itu sama dengan tan theta ya. Nah, tangan theta kita bisa tuliskan delta Y per delta X ya. Ini dalam ekspresi persamaan diferensial parsial. Nah, apa itu persamaan diferensial parsial? Ya, nanti kalian akan belajar lebih jauh di matematika teknik. Untuk sekarang diterima saja dulu ya. Nah, dari sini kita bisa tulis ya, T ini tegangan tali ya. T ini tegangan tali, kita bisa tuliskan ini adalah gaya sigma V-nya ya. Dimana ini adalah massa ya, massa dikali dengan percepatan ya. Ini massa mu kali delta X, dan ini adalah percepatan turunan 2 kali dari posisi ya.
seperti itu. Nah, kemudian delta ini ya, kita lihat ini sama dengan sigma FY dan ini sigma FY, kita sama dengankan sehingga kita peroleh seperti ini. Ya, kemudian T kita bawa ke sini sehingga ini menjadi mu per T dan delta X menjadi ke ruas kanan sehingga menjadi seperti ini. Nah, kalau kita ingat ya, pada kalkulus ini merupakan definisi dari diferensial ya, sehingga kita bisa tulis seperti ini. Ya, jadi ini mu per T dikali del Y, del kuadrat Y per del T kuadrat sama dengan del kuadrat Y per del X kuadrat. Nah, ingat tadi ya, V sama dengan T per mu ya. Maka mu per T berarti ialah 1/v kuadrat ya. Ya, jadi mu per T ialah 1/v kuadrat. Sehingga kita bisa tulis del kuadrat Y per del X kuadrat sama dengan 1/v kuadrat dikali del kuadrat Y per del T kuadrat. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan gelombang. Nah, kita lihat di sini ini adalah persamaan diferensial ya. Jadi ketika ditanya persamaan gelombang itu seperti apa? Ya ini, dia berupa persamaan diferensial. Ya, dan ini berlaku untuk semua fenomena gelombang, baik gelombang elektromagnetik maupun fenomena gelombang partikel yang ada di mekanika kuantum ya. Nah, tadi kita sempat singgung ya fungsi gelombang. Nah, sementara fungsi gelombang itu merupakan solusi dari persamaan gelombang ini ya. Jadi persamaan gelombang itu persamaan diferensial dan fungsi gelombang merupakan solusi dari persamaan diferensialnya. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda. Ketika nanti ada yang tanya, persamaan gelombang itu seperti apa? Ya ini, persamaan diferensial. Sementara yang Y sama dengan asin Kx min omega T itu merupakan gerakan partikel atau fungsi gelombang atau solusi dari persamaan gelombang ini. Ya, itulah mengenai persamaan gelombang.